Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdania S dengan NIM 20500120033. Saya akan menjelaskan tentang ribosom, struktur dan fungsinya. Ribosom adalah organel sel yang berperan penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel, alias sintetis protein. Ribosom terdiri dari dua subunit yang berbeda. Ribosom lebih berperan pada proses translasi dibanding transkripsi sel. Fungsi ribosom adalah untuk sintetis protein. Ribosom adalah organel yang berperan dalam sintetis protein. Ribosom adalah salah satu bagian dari organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Ribosom bisa ditemukan pada sel eukariotik maupun prokariotik. Pada sel eukariotik, organel ini bisa berada di banyak tempat, termasuk retikulum endoplasma dan sitosol. Sementara pada sel prokariotik, ribosom hanya dapat ditemukan pada sitosol. Berhubung pada sel jenis ini tidak terdapat pada organel yang memiliki membran. Fungsi ribosom yang utama adalah sebagai pembuat protein dan melakukan sintetis protein di dalam sel. Sel perlu memproduksi protein agar bisa mempercepat proses biologis yang dilaluinya dan untuk bisa berfungsi dengan baik. Protein juga bagian penting dalam berbagai organ tubuh, termasuk rambut, kulit, dan kuku. Oleh karena itu, tanpa adanya ribosom, akan banyak fungsi tubuh yang terganggu. Ribosom bisa membuat protein untuk digunakan di dalam sel, maupun yang akan dikeluarkan dari sel. Protein yang ada di dalam sel dibuat oleh ribosom yang berada di sitosol. Sementara itu, di luar sel, ada yang diproduksi di retikulum endoplasma maupun amplop nukleus. Struktur ribosom. Di setiap ribosom tersusun atas RNA dan protein. Masing-masing ribosom terdiri dari dua subunit RNA protein, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Keduanya terletak saling tindih, dengan subunit besar berada di posisi atas. Di tengah kedua subunit tersebut terdapat RNA lagi. Hasilnya terbentuk ribosom yang terlihat kurang lebih seperti hamburger. Masing-masing subunit ini juga memiliki fungsi tersendiri. Subunit kecil misalnya berperan dalam membaca pesan yang disampaikan oleh mRNA untuk asam amino. Sementara itu, subunit besar berperan membentuk ikatan peptida. Cara kerja ribosom agar protein yang dibutuhkan oleh setiap sel di tubuh bisa diproduksi. Ada satu mekanisme yang perlu berjalan, yaitu sintetis protein. Proses sintetis protein melibatkan DNA dan RNA, dan dimulai di dalam nukleus atau inti sel. Sintetis protein terjadi diawali saat enzim yang ada di dalam nukleus membuka bagian DNA yang spesifik agar bisa diakses oleh salinan RNA. Molekul RNA yang sudah menyalin informasi genetik ini kemudian bergerak dari nukleus sel ke sitoplasma yang merupakan lokasi dimulainya proses sintetis. Hasil dari sintetis protein adalah protein yang akan digunakan untuk berbagai fungsi tubuh. Untuk bisa mendapatkan protein yang dimaksud, sintetis dapat dibagi menjadi dua langkah utama, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Sesuai namanya, transkripsi protein adalah proses percetakan atau penulisan ulang informasi genetik pembuatan protein dari DNA oleh RNA. Kemudian, RNA yang sudah menyalin informasi tersebut kembali berproses menjadi produk akhir yang disebut mRNA atau messenger RNA. Ibaratnya,
DNA adalah orang yang memiliki resep untuk membuat protein. Lalu, tugas RNA adalah untuk menyalin resep tersebut agar organel yang lain juga bisa membuat protein dengan tepat. Namun, RNA itu tidak bisa langsung menyebarkan informasi tersebut. Untuk bisa menyebar informasi, komposisi protein RNA harus berubah dahulu menjadi messenger RNA. Produk akhir dari proses transkripsi ini adalah mRNA beserta informasi pembuatan protein yang dibawanya. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus alias inti sel, tempat DNA berada. Yang kedua, translasi. Setelah proses transkripsi selesai, maka masuklah proses translasi. Di tahapan inilah ribosom berperan penting. Proses translasi diawali dengan masuknya mRNA ke sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi bagian sel di luar inti sel. Di sitoplasma ada berbagai organel sel yang mengambang, termasuk ribosom. Perlu diketahui, ribosom bisa mengambang bebas di sitoplasma, menempel di permukaan luar retikulum endoplasma maupun amplop, atau bagian terluar nukleus. Bagian terluar dari inti sel menuju sitoplasma, mRNA akan langsung melakukan tugasnya, yaitu membawa informasi cara pembuatan protein ke ribosom. Lalu, ribosom akan menggunakan informasi dari mRNA tadi untuk membuat rantai asam amino yang merupakan bahan dasar dari protein. Proses penerjemahan informasi dari mRNA menjadi rantai asam amino inilah yang disebut sebagai translasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.